Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di sini bersama dari tim media Malahayati Nusantara Raya yang akan mengulas sisi gelap dari perbankan dan fintech. Dan di sini bersama Dina. Dina akan memperkenalkan semua teman-teman yang ada di sini dalam acara TU Tanya Ujai. Yang pertama-tama Dina akan perkenalkan Bapak Kasmir. Bapak ini pensiunan angkatan laut. Kemudian ada Bapak Ihsan sebagai driver ojol ya Pak ya. Kemudian ada Ibu Tuti sebagai perusahaan retainer Bu ya. Dan kemudian ada Mbak Ika nih di sini sebagai pengusaha warteg teman-teman. Nah ini pasti seru banget nih pembahasannya. Dan yang terakhir ada CEO dari PT Malahayati Nusantara Raya, Bang Ujai. Dan pada kesempatan kali ini dipersilakan semua buat tamu-tamu ini untuk menanyakan hal apa sih yang masih menjanggal di hatinya tentang masalah perbankan dan fintech nih yang sangat meresahkan ya. Mungkin pertama-tama kepada Bapak Kasmir dulu nih Pak. Ya. Barangkali ada yang dipertanyakan Pak, silakan Pak. Baik Bang Ujai, jadi selama ini kan sering kita dengar asuransi. Ya kan? Apa sih sebenarnya asuransi itu? Nah, kita masih belum gamblang. Atau Bang Ujai bisa memberikan penjelasan kita tentang sistem asuransi. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Kasmir adalah bagaimana sistem asuransi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan seperti itu Pak ya. Jadi gini, memang pada dasarnya setiap lembaga pembiayaan tidak akan memberitahukan kepada calon nasabahnya tentang kriteria dari sistem asuransi yang akan mereka gunakan. Ya, nah sebenarnya kalau kita mau paham kenapa sih kok mereka nggak memberitahukan di awal bahwasannya setiap lembaga pembiayaan itu pasti menggunakan sistem asuransi atau yang disebut dengan sistem mitigasi risiko ya. Karena kalau mereka memberitahukan di awal yang mereka khawatirkan adalah kekhawatiran tentang nasabah ini bakal masuk ke proses fraud atau menyalahgunakan sistem tersebut. Makanya mereka tidak memberitahukan secara gamblang sistem asuransi di awal. Ya, dan pada dasarnya setiap lembaga pembiayaan itu pasti menggunakan sistem mitigasi risiko apapun jenis lembaga pembiayaannya. Tapi ada tapinya ya. Hanya lembaga pembiayaan yang memang benar-benar terdaftar di OJK. Dan itu diwajibkan oleh OJK untuk menggunakan sistem mitigasi risiko. Nah, untuk teknis kerja dari sistem mitigasi risiko ini adalah meminimalisir kerugian atau resiko kerugian yang akan dialami oleh lembaga pembiayaan. Oke, contoh di sini kita berbicara pinjaman online. Semua aplikasi pinjaman online yang dimana mereka punya izin dari OJK, ya mereka menggunakan sistem mitigasi risiko. Kenapa? Karena tidak adanya jaminan secara fisik ketika si konsumen atau nasabah pinjaman online mengajukan pinjaman di pinjaman online. Nah, artinya kan si pinjaman online ini memberikan uang secara cuma-cuma. Tidak ada jaminan secara fisik berupa surat berharga ataupun barang berharga. Ya, maka dari itu diwajibkan menggunakan yang namanya sistem mitigasi risiko. Nah, sistem asuransi ini bisa diklaim oleh pihak pertama atau sebagai pemberi pinjaman ketika debitur atau nasabah tersebut melakukan one prestasi, Pak, selama 90 hari atau kurang lebih 3 bulan. Jadi diwajibkan tuh untuk pihak aplikasi untuk klaim asuransi atas nama data nasabah tersebut. Dan ini adalah peraturan baku dari OJK. Seperti itu. Kira-kira ada yang masih mau tanyakan Pak? Sudah Pak, gamblang itu Bang Ujai. Jadi akhirnya kita tahu pasti tentang asuransi, sistem asuransi di OJK. Terima kasih. Itu cukup jelas ya Bapak Kasmir ya? Jelas. Baik, selanjutnya ada Bapak Ihsan nih Pak, gimana Pak? Ada yang ingin ditanyain Pak?
sama Bang Ujainya langsung. Baik, Bang Ujai, saya nasabah baru kurang lebih 3 bulanan. Ketika saya diedukasi sama tim, jadi tim membantu saya untuk menyelesaikan masalah seputar pinjol. Nah, tim itu menjelaskan katanya kita itu di pinjol ada alur perjalanan data, Bang. Nah, ujungnya itu di divisi las parking. Nah, emang bagaimana sih, Bang, sistem penagihan di dunia pinjol itu mengenai alur perjalanan data tersebut? Oke, baik. Jadi gini, Bang Iksan, untuk alur perjalanan data nasabah di lembaga pembiayaan, ya, lebih khususnya di dunia penagihan ya, karena kan setiap lembaga pembiayaan itu kan pasti punya yang namanya bagian penagihan. Nah, peraturan dari Bank Indonesia awalnya, karena kan dulu belum ada OJK, ya, dulu belum ada OJK, tapi kan lembaga pembiayaan udah ada. Jadi kan dulu itu diatur sama Bank Indonesia tentang alur perjalanan data nasabah di dunia penagihan. Ya, secara global di situ diatur divisi divisi di dunia penagihan itu diatur, ada divisi-divisinya. Ya, yang pertama itu ada divisi front end, ya, divisi back end, recovery dan last parking, ya. Jadi ketika kita sebagai nasabah atau sebagai kreditur masuk ke fase gagal bayar, ya, di awal kita masuk di fase gagal bayar, data kita ini akan diolah atau ditangani di mana? Di divisi front end, ya. Ditangani oleh divisi front end itu kurang lebih dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan. Nah, ketika di divisi front end inilah mulai ada yang namanya penagihan melalui WhatsApp, email, ataupun SMS, dan sering juga telepon seluler langsung ke handphone kita. Ya, selama 3 bulan itu ditangani oleh divisi front end. Nah, ketika tidak ada pembayaran selama 3 bulan, ketika ditangani sama divisi front end, data nasabah atau data kreditur itu akan masuk ke divisi selanjutnya, yaitu divisi back end. Nah, di divisi back end ini masuk ke kategori keterlambatan 4 sampai 7 bulan kurang lebih, ya. Kenapa kok bisa masuk ke situ? Karena tidak adanya pembayaran, dan itu sudah alur baku, ya, di dunia penagihan. Masuk ke back end, di back end ini mulailah ada yang namanya visit kolektor ke rumah nasabah. Ya, keterlambatan 4 sampai 7 bulan kurang lebih. Ketika tidak ada pembayaran di back end, di divisi back end ini baru masuk lagi ke yang namanya recovery. Dan klaim asuransi, tadi yang ditanyakan sama Pak Kasmir, ya. Klaim asuransi dilakukan oleh pihak pertama atas nama data pihak kedua itu di divisi back end. Karena ketika data nasabah masuk ke recovery, itu artinya pihak pertama itu udah, apa ya bahasanya, udah bodoh amat lah. Ya, itu sebenarnya udah buang rugi, bukan buang untung. Karena data itu akan dioper lagi ke pihak ketiga, seperti itu. Nah, ketika sudah masuk recovery, tidak ada pembayaran lagi, nah itu barulah masuk ke divisi yang namanya last parking. Disitulah akun-akun atau data-data nasabah yang memang kurang lebih dalam waktu kurun 1 tahun tidak ada pembayaran akan masuk ke divisi last parking tersebut, seperti itu. Jadi intinya ketika Mas Iksan ini masuk ke fase gagal bayar, yang harus Mas Iksan pahami adalah 1 sampai 3 bulan itu ditangani di divisi front end, 4 sampai 7 bulan back end. Klaim asuransi itu ada di divisi back end, ya. Lalu ke recovery dan ke last parking, gitu. Nah, di recovery nanti ketika Mas Iksan ini sudah masuk kategori keterlambatan 8 bulan, artinya sudah masuk ke recovery. Nah, di situ mulai tuh banyak tuh yang akan menawarkan Mas Iksan tentang apa? Tentang program lunas diskon, ya kan? Tentang program diskon khusus, dengan berbagai macam cara si penagih ini, ya, menarik perhatian kita agar kita membayarkan, gitu. Jadi ditawari, diiming-imingi dengan diskon. Ya, jelas ya Mas Iksan, ya. Jadi seperti itu. Jadi alur perjalanan datanya seperti itu. Jadi ibaratnya kita nih
dari Malahayati Konsultan itu selalu memberikan edukasi seperti ini kepada siapa? Kepada semua orang yang datang ke kantor, ya. Jadi semua biar paham dan tidak kaget ketika masuk ke fase gagal bayar, karena di dunia penagihan itu ada divisi-divisi yang memang nanti akan menangani data nasabah. Seperti itu. Jelas ya Pak Iksan ya? Jelas. Baik, cukup paham ya Pak Iksan ya untuk penjelasannya ya? Paham, berarti kurang lebih 1 tahun ya untuk kurang lebih 1 tahun. 1 tahun yang mencapai divisi last parking. Jadi kurang lebih 1 tahun data seorang nasabah, data kita ini itu bisa masuk ke last parking. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Kenapa saya bilang nggak usah khawatir? Karena satu-satunya lembaga konsultan yang tidak memperlakukan sistem expire di surat kuasanya itu hanya Malahayati. Ya, karena yang saya pahami lembaga jasa atau lembaga bantuan hukum lainnya itu selalu menggunakan masa expire di surat kuasa yang diberikan kepada nasabahnya. Tapi kita dari Malahayati Konsultan tidak memberikan masa expire di surat kuasa kita. Jadi sampai 1 tahun selesai pun, jika nanti sewaktu-waktu ada permasalahan yang timbul kembali, tim kita akan siap untuk menghandle permasalahan tersebut. Makanya saya putuskan di situ untuk surat kuasa tidak ada masa expire-nya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, silakan. Tanya ya, Bang. Ya. Nah, tadi kan Abang bilang katanya di masa 4 sampai 7 bulan itu baru ada penagihan. Apakah dari 1 sampai 3 nggak akan ada penagihan, Bang, ke rumah nasabahnya? Oke, kalau untuk masa 1 sampai 3 bulan penagihan ke rumah nasabah itu ada. Ya. Karena gini, aplikasi pinjol itu kan banyak. Benar ya? Aplikasi pinjol itu nggak cuma 1, 2, 3, tapi banyak. Kurang lebih aplikasi pinjol itu di Play Store kurang lebih ada 250 aplikasi. Nah, kenapa saya bilang tadi di 4 sampai 7 bulan baru ada visit kolektor ke rumah? Tidak menutup kemungkinan di 1 sampai 3 bulan itu juga ada yang visit ke rumah. Tapi tergantung aplikasinya. Tidak semua aplikasi menggunakan sistem yang sama. Jadi ada aplikasi yang memang ada penagihan di awal, di tengah, dan di akhir. Ada yang memulai penagihan ke rumahnya itu hanya di pertengahan dan di akhir. Nah, jadi ada aplikasi-aplikasi tertentu memang, Bu, yang memang menggunakan jasa penagihan itu dari awal sampai akhir. Tapi itu nggak semuanya. Seperti itu. Jadi potensi untuk visit kolektor ketika masuk fase gagal bayar di 1 sampai 3 bulan itu tetap ada. Cuma tergantung dari aplikasinya apa. Gitu, karena kan aplikasi itu kan banyak. Nah, makanya kita selalu edukasi untuk masyarakat di luaran sana. Intinya yang namanya tagihan itu pasti ada yang nagih. Ya, logika sederhananya kalau kita punya tagihan di warung kopi terus kita nggak bayar, pasti tukang warung kopinya nyamperin ke rumah kita, bener nggak? Nah, seperti itu logikanya. Ya, silakan. Baik, mungkin selanjutnya Ibu udah ada pertanyaan lagi, Man? Oke, siap, silakan. Banyak nih orang di antara kita di lingkungan saya, terutama tempat saya bekerja gitu kan, itu banyak yang kena pinjaman online. Betul. Ya kan? Nah, sebenarnya kapan dan pinjol itu mulai ada di Indonesia? Nah, terus kenapa kok begitu mudahnya dia masuk ke Indonesia, Bang Jai? Oke, baik. Kapan pinjol masuk ke Indonesia dan kenapa begitu mudah pinjol masuk ke Indonesia? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau lihat sejarah dari pinjol ya, itu memang mengikuti perkembangan zaman, ya, mengikuti perkembangan teknologi ya. Ketika pinjol masuk ke Indonesia itu sebenarnya sebelum dia masuk ke Indonesia pun udah ada di luar Indonesia. Nah, negara yang pertama kali ada atau negara yang pertama kali ada fasilitas pinjaman online-nya itu adalah Meksiko ya. Nah, masuk ke Indonesia. Kenapa kok masuk ke Indonesia? Ya karena memang hukum di Indonesia itu nggak kuat, lemah lah, perdata tidak bisa dipidanakan. Nah, kapan sih pinjol masuk ke Indonesia dan kenapa begitu mudah? Benar ya, pinjol masuk ke Indonesia itu tahun 2015. Ya, tahun 2015 pinjaman online masuk ke Indonesia. Nah,
Kenapa kok baru masuk tahun 2015? Karena ketika di tahun 2015 itu perizinan dan sistemnya sudah mendukung. Sebenarnya kalau mereka mau masuk dari tahun 2014, 13, 12 itu bisa. Cuma pada tahun 2014, 13, dan 12 sistem dan perizinannya belum mendukung. Ya, maka dari itu mereka masuk ketika sistem dan perizinan di Indonesia sudah mendukung mereka untuk masuk. Akhirnya mereka masuk ke Indonesia dengan sangat mudah. Gitu, jelas ya. Perizinan yang dikeluarkan oleh pemimpin kita pada saat itu adalah mempermudah investor untuk masuk ke Indonesia agar terbuka lapangan pekerjaan. Nah, disitulah kurang filterisasi ya dari pemerintah kita. Jadi sembarang investor masuk, ya akhirnya banyak berkembang sampai saat ini aplikasi pinjaman online yang dimana sebenarnya sudah diberikan aturan-aturan, tapi aturan-aturan itu dilanggar oleh para pelaku usaha pinjaman online. Ya, jadi sebenarnya pinjol itu memang sangat begitu mudah akses masuk Indonesia karena filterisasi di awal sangat kurang, dan di situ mungkin ya presiden kita pada saat itu memikirkan bagaimana caranya terbuka lapangan pekerjaan di Indonesia sebanyak-banyaknya. Nah, beda nih. Jadi pada tahun 2015 itu kan presiden kita kan Pak Jokowi ya. Nah, kalau di bawah 2015 itu kan masih Pak SBY. Mungkin karena beda background. Kalau Pak Jokowi itu kan ibarat kata backgroundnya seorang pengusaha. Tapi kalau Pak SBY itu kan militer. Jadi mungkin karena Pak Jokowi backgroundnya pengusaha, ya dia memudahkan izin untuk para investor masuk ke Indonesia supaya terbuka lapangan pekerjaan. Nah, sementara kalau kita lihat dari background Pak SBY, dia kan TNI, tentara. Jadi filterisasi itu sangat kuat. Seperti itu. Jadi memang sangat mudah izin dia masuk ke Indonesia, dan sampai saat ini pun operasionalnya, walaupun kita tahu di sekeliling kita ini banyak orang yang terkena imbas dari pinjaman online, tapi nggak mungkin pemerintah nggak tahu. Pasti pemerintah tahu. Benar ya, cuma ya seperti itu. Yang sering saya bilang, ketika ada keuntungan di balik keuntungan atau kepentingan di balik kepentingan, ya susah. Seperti itu, Bu. Makanya di sini Malahayati Konsultan hadir untuk masyarakat Indonesia supaya apa? Supaya kita bisa minimal kita bisa meminimalisir korban nyawa akibat pinjaman online di seluruh pelosok Indonesia. Betul. Seperti itu. Betul. Baik, benar Ibu, cukup jelas Ibu. Dan mungkin selanjutnya kepada Mbak Ika nih, kayaknya udah ada yang ingin tanyain dari tadi ya Mbak ya. Oke, baik Bang. Jadi sekarang ini ya, kalau kita buka media sosial, itu kan banyak banget yang menawarkan jasa penyelesaian permasalahan keuangan nih Bang. Apalagi ibu-ibu seperti saya kan kadang awam ya Bang ya. Kalau misalkan saya jadi nasabah Malahayati Konsultan, sambil ngajak teman-teman saya yang lain yang kebetulan punya permasalahan pinjol juga. Kira-kira fasilitas yang kita dapatkan itu apa sih Bang? Oke, ketika teman-teman atau temennya teman-teman menjadi nasabah Malahayati, apa sih yang akan didapatkan? Yang akan didapatkan itu yang pertama adalah fasilitas training atau learning center, yang dimana ketika teman-teman menjadi nasabah Malahayati itu akan kita bina. Karena kebanyakan orang ketika dia punya permasalahan pinjol datang ke kantor pasti apa? Mentalnya down. Betul. Bener ya? Betul. Pemikirannya juga rusak atau rumit itu ya. Nah, disitulah perlu yang namanya wadah, yang dimana kita mengumpulkan semua orang-orang yang punya permasalahan yang sama dengan mental mereka yang sedang down, kita kumpulkan di suatu tempat, dan di situ yang kita berikan adalah pemahaman. Ya, yang kita berikan adalah edukasi. Sehingga apa? Sehingga mentalnya, pemikirannya bisa bangkit seperti di mana dia belum kena masalah pinjol. Nah, itu yang pertama. Artinya ada pembinaan atau learning center, dan itu gratis. Tidak kita kenakan biaya seperak pun kepada para peserta yang memang ingin mengikuti learning center tersebut. Ya, dan kita dari Malahayati mengadakan acara tersebut itu 1 bulan 1 kali.
ya dapat makan siang, dapat kopi break dan lain-lain. Jadi memang fasilitas, salah satu fasilitas utamanya itu ketika menjadi nasabah Malahayati. Ya, kita mengadakan yang namanya pembinaan, wadah pembinaan melalui kegiatan Learning Center yang kita namakan Training NMT, New Member Training. Dan itu kita adakan gratis, tidak dipungut biaya. Kita adakan acara tersebut 1 bulan 1 kali. Ya, terus yang kedua akan mendapatkan yang namanya surat kuasa SKPP, yang kita namakan SKPP. Nah, surat kuasa dari Malahayati tadi sudah saya jelaskan, berlaku sekali seumur hidup tanpa harus ada yang namanya top up atau perpanjang masa surat kuasa. Jadi ketika teman-teman menjadi nasabah Malahayati, memiliki SKPP dari Malahayati, artinya apa? Artinya selama teman-teman menyimpan atau SKPP ya ada, setiap permasalahan yang timbul akibat pinjol atau perbankan, itu tim Malahayati akan terus melakukan pendampingan resiko. Itu yang kedua. Nah, SKPP itu terbagi menjadi 3. Ada yang pertama SKPP surat kuasa, yang kedua di situ ada yang namanya perlindungan konsumen. Nah, di lembar kedua inilah ada nomor-nomor tim handle kolektor, yang dimana bisa kalian hubungi ketika kalian divisit oleh kolektor lapangan. Nah, di situ kita cantumkan nomor-nomor tim handle kolektor. Ada 4 tim handle kolektor dan 1 tim handle komplain dan tim legal. Seperti itu. Jadi bisa kalian hubungi tuh di situ ketika ada visit dari kolektor. Nah, terus dapat lagi yang namanya buku panduan yang bisa teman-teman pelajari ketika teman-teman memiliki waktu senggang, bisa teman-teman baca. Ya, terus ada lagi peluang yang namanya peluang kemitraan. Jadi ketika teman-teman menjadi nasabah Malahayati, ketika teman-teman menyebarluaskan informasi tentang Malahayati, artinya teman-teman di situ memiliki peluang menjadi mitra Malahayati, konsultan. Nah, ada juga peluang untuk menjadi mitra UMKM, yang dimana ketika teman-teman menjadi nasabah Malahayati, teman-teman punya usaha dan usahanya itu down gara-gara teman-teman punya masalah pinjol. Nah, itu kita bantu. Ya, kita bantu melalui program kemitraan UMKM Produktif Malahayati. Seperti itu. Dan sebenarnya sih banyak ya fasilitas-fasilitas yang didapatkan ketika teman-teman menjadi nasabah Malahayati. Ya. Nah, tapi untuk program-program unggulan atau fasilitas-fasilitas unggulan itu ya yang tadi saya sebutkan. Ya. Ada yang namanya wadah training, ya. Terus ada yang namanya SKPP, tidak ada masa expire-nya. Ada yang namanya program kemitraan Malahayati Konsultan, ada juga yang namanya program kemitraan UMKM Produktif Malahayati. Seperti itu, ya. Jelas, Mbak Ika? Jelas, tapi saya ada pertanyaan tambahan. Ya, boleh. Jadi ini lebih ke keresahan saya sih. Kalau misalkan udah dibantu Malahayati Konsultan, kira-kira kolektor tetap datang nggak, Bang? Oke. Jadi pada dasarnya gini, teman-teman. Pada dasarnya gini ya, Mbak Ika ya. Kolektor itu tugasnya adalah visit ke rumah nasabah, datang ke rumah nasabah. Artinya, kalau mereka tidak datang ke rumah nasabah, mereka tidak bekerja. Dianggap tidak bekerja sama atasannya atau sama kantornya. Kalau mereka dianggap tidak bekerja oleh kantornya, oleh atasannya, artinya terancam dong pekerjaannya. Nah, sedangkan kolektor juga manusia, sama kayak kita. Mereka punya keluarga, mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya orang tua, mereka punya kehidupan yang harus mereka hidupi. Pekerjaannya adalah datang ke rumah nasabah. Itu memang sudah pekerjaan dia. Jadi kalau untuk ketika teman-teman ditangani atau pendampingan di Malahayati, dibilang sama tim Malahayati tidak ada kolektor yang datang, itu salah. Ya, kolektor itu akan tetap datang. Tetap datang. Cuma ada pendampingan dari tim Malahayati ketika teman-teman didatangi oleh kolektor. Dan itulah fungsi nomor-nomor tim handle kolektor yang kita cantumkan di SKPP lembar kedua. Bisa kalian hubungi, dan di situ ada pendampingan. Ya, mereka datang ke rumah kita, mereka bekerja. Ketika mereka datang ke rumah kita, apa sih yang harus dilakukan oleh nasabah? Yang harus dilakukan adalah
menelpon tim handle kolektor dari Malahayati Konsultan yang ada di lembar kedua SKPP. Lalu setelah itu apa yang harus dilakukan? Memberikan handphone kita kepada kolektornya supaya kolektor tersebut bisa berkoordinasi dengan tim handle kita. Nah, nanti biar tim handle kita yang akan memberikan pemahaman kepada kolektornya bahwasannya nasabah tersebut memang saat ini sedang mengalami valid ekonominya. Karena pada dasarnya gini teman-teman, kolektor datang ke rumah nasabah, mereka tidak bisa memperlakukan nasabah secara tidak wajar karena mereka terbentur sama yang namanya SOP. Kolektor ada SOP yang namanya SOP penagihan, dan SOP penagihan itu juga sudah kita cantumkan di lembar kedua SKPP seperti itu. Jadi untuk visit itu pasti, dan yang harus kita pahamin gini sebenarnya, coba bayangkan kalau misalkan di Jakarta semua nasabah-nasabah yang tinggal di Jakarta tidak ada yang gagal bayar, tidak ada yang telat bayar di pinjolnya, tidak ada yang wan prestasi di pinjolnya. Apakah kolektor punya kerjaan? Enggak ada. Nggak punya kerjaan. Kasihan ya. Bener nggak? Nggak punya kerjaan. Kan tadi saya bilang kerjaannya apa? Datang ke rumah nasabah karena nasabah ada telat bayar, gagal bayar. Nah, coba bayangkan kalau di Jakarta semua nasabah di Jakarta tidak ada yang telat bayar, tidak ada yang gagal bayar, semua pembayarannya lancar. Kolektor mau ngapain? Nggak punya kerjaan. Nggak punya kerjaan artinya nggak punya kehidupan. Nah, justru itu sebenarnya para kolektor-kolektor di lapangan itu bersyukur ada orang yang gagal bayar, jadi dia punya kerjaan. Bener nggak? Mereka bersyukur ada yang gagal bayar di Jakarta banyak, jadi saya punya kerjaan. Bayangin kalau nggak ada yang gagal bayar, mau kerjain apaan? Nggak kerja, nganggur. Nah, justru sebenarnya para kolektor itu bersyukur ada orang yang gagal bayar, jadi dia punya kerjaan, jadi dapat gaji seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Kolektor datang ke rumah kita itu pasti ada, karena yang namanya tagihan pasti ada yang nagih, ya. Yang harus dikhawatirkan adalah ketika kita harus membayar full semua tagihan kita di pinjaman online. Jadi sebenarnya kolektor datang ke rumah kita itu nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada pendampingan. Yang harus dikhawatirkan itu kalau kita harus membayar semua tagihan kita di pinjaman online, akan seperti apa ekonomi kita? Pasti bakal rusak seperti itu, Mbak Ika. Silakan. Baik, jadi cukup menarik dan dahsyat ya Bang ya. Dahsyat. Dari nasabah-nasabah kita semuanya. Mungkin selanjutnya ada yang... Saya dong. Oh iya, boleh Pak, silakan Pak. Nyambung dengan masalah kolektor. Ya, boleh Pak. Itu Bang, kalau misalkan ada kolektor, karena pernah ada kejadian tetangga saya, itu dia sampai mau disita Bang, barang-barang di rumah. Jadi kolektor datang ke rumah, dia ngancam, saya mau ambil TV kamu ya buat jaminan kamu bayar hutang. Nah emang sebenarnya gimana sih Bang sistem kolektor yang datang ke rumah itu, boleh nggak sih dia seperti itu? Oke, jadi gini, di surat tugas yang diberikan oleh pihak aplikasi kepada kolektor, di situ tidak tertera kolektor boleh menyita aset konsumen. Tidak boleh. Ya, jadi kalau kita mau paham, ya, kalau kita mau mengerti, kita minta surat tugas yang dibawa oleh kolektor. Di surat tugas tersebut ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para kolektor. Dan di dalam surat tugas tersebut tidak ada yang menerangkan bahwasanya seorang kolektor diperbolehkan untuk menyita aset konsumen sekecil apapun asetnya. Contoh misalkan, ya, dia punya kandang ayam di rumahnya, itu aset bukan? Aset, ya. Boleh nggak dibawa kandang ayamnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jelas ya, apalagi asetnya dinilai berharga. Itu sangat tidak diperbolehkan, dan itu sudah masuk ke ranah pidana. Perampasan secara paksa barang berharga. Dan itu kalau dilaporkan ke pihak yang berwajib, bisa langsung kena pidana kolektornya. Itu. Tapi kalau hanya sekedar ancaman melalui verbal, ya, itu belum bisa masuk ke ranah pidana.
karena hanya ancaman aja, gitu kan. Ya bisa sih bisa, ya itu salah satu tindakan yang dimana membuat risih individu ya. Ya cuman sih rata-rata itu hanya ancaman aja, tidak ada realita dari action kolektor tersebut untuk menyita aset nasabah sekecil apapun asetnya. Karena dulu ketika saya jadi kolektor, saya pernah punya pengalaman ya. Waktu saya melakukan penagihan, kalau nggak salah di daerah Cakung apa Celincing gitu. Ini konsumen atau nasabah memang orang ada. Dia punya tagihan di salah satu kartu kredit perbankan BUMN ya di Indonesia. Di situ saya kolektor sama teman saya. Ketika saya datang ke sana, memang nasabahnya ini terlihat takut. Ya, terlihat takut, dan di situ saya dan teman-teman saya itu mencoba untuk melakukan penyitaan aset. Itu udah sampai kita bawa tuh TV-nya, kulkasnya, kita masukin mobil bak. Ya, kita bawa ke base camp tempat kita nongkrong lah pada saat itu. Tiba-tiba nasabahnya komplain ke perbankan tersebut. Akhirnya apa? Kita yang kena sanksi sebagai kolektor. Karena memang tidak boleh. Itu pengalaman pribadi saya pernah seperti itu dulu. Tapi nggak sendiri, sama teman-teman yang lain. Kayak gitu. Karena nggak mungkin ngangkut kulkas sendirian. Jadi intinya nggak boleh. Silakan. Ya, jadi kalau misalkan ada terjadi kayak gitu, mungkin terjadi sama kita atau di lingkungan kita, yang perlu kita lakukan itu seperti apa, Bang? Oke, kalau misalkan memang terjadi kepada nasabah Malahayati, yang pertama harus kita lakukan sebagai nasabah adalah membuat bukti bahwasanya kolektor tersebut melakukan hal-hal seperti itu. Lalu di SKPP lembar kedua itu ada nomor tim handle komplain dan tim legal Malahayati. Bisa langsung untuk menghubungi orang tersebut supaya apa? Supaya langsung dikomplain. Karena kalau kita yang komplain sendiri sebagai nasabah, mungkin kita nggak paham caranya, nggak tahu jalurnya, dan mungkin juga dalam keadaan panik, benar ya. Tapi kalau misalkan kita sampaikan permasalahan-permasalahan tersebut ke tim handle komplain dan tim legal Malahayati, tim handle komplain dan tim legal Malahayati lah yang akan melakukan komplain tersebut ke perbankannya atau ke pinjolnya dan ke OJK. Seperti itu. Jadi pendampingan dalam bentuk resiko apapun itu ada dan nyata yang dilakukan oleh Malahayati Konsultan. Seperti itu. Ya, mungkin ada lagi Pak. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ini kita kan udah banyak tentang pinjol ya. Jadi pinjol di Indonesia ada 200 berapa tadi dibilang Bang. Ya, siap. Udah banjir nih di Indonesia nih, seperti banjir kemarin nih kan. Iya Pak. Nah, sistemnya pinjol itu seperti apa? Sehingga sistem dari pinjol tersebut seperti apa? Seperti apa sehingga di Indonesia sampai banjir seperti ini? Oke, jadi gini, sistem yang diberikan oleh pinjol ke masyarakat Indonesia itu memang sangat mudah menyebabkan masyarakat Indonesia ini banjir pinjol. Seperti itu ya Pak ya, benar, itu realita. Karena memang diberikan akses yang sangat mudah. Cukup foto selfie dan foto KTP, tiba-tiba kita mendapatkan fasilitas pinjaman. Ya. Berbeda dengan perbankan. Perbankan itu lebih selektif, ya. Nggak hanya bermodalkan foto selfie dan foto KTP seperti pinjol. Nah, sistem yang digunakan oleh pinjol adalah P2P, peer-to-peer lending. Ya, peer-to-peer lending. Nah, nama dari sebuah sistem. Ya, fungsi dari sistem ini adalah mempertemukan antara nasabah, mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam di dalam satu perangkat, yaitu perangkat handphone. Ya, makanya tadi saya bilang Pak, ya kan, dan Bapak bilang juga tadi di Indonesia ini banjir pinjol. Kenapa? Karena sistemnya sangat mudah. P2P itu sangat memudahkan. Ya, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dipertemukan di dalam satu perangkat, yaitu perangkat handphone. Sekarang gini deh Pak, orang mana yang nggak punya handphone? Rata-rata semua orang di Indonesia punya handphone. Bahkan anak SMP pun sekarang udah pakai Android, sudah punya handphone. Jadi sangat mudah nggak aksesnya? Aksesnya ada di ujung jari kita. Nah, itulah yang menyebabkan banjirnya pengguna pinjol di Indonesia.
Kemudahan yang diberikan oleh pinjol itu tidak semudah kemudahan yang diberikan oleh perbankan. Makanya orang-orang yang mungkin ketika dia mengajukan pengajuan pinjaman ke perbankan ditolak, mereka beralih ke pinjol. Nah, sistemnya itu adalah sistem P2P, peer-to-peer lending, yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman di suatu perangkat yang dinamakan handphone melalui jaringan internet. Dan tanpa disadari, ketika kita melakukan pengajuan aplikasi pinjol, itu kan di HP. Bener ya? Nah, disitulah ada yang namanya jaminan secara sistem. Apa yang kita jaminkan? Yang kita jaminkan adalah kontak real yang ada di dalam handphone kita. Seperti itu. Makanya menyebabkan banyak orang jadi kena mental. Karena mereka ketika ada orang yang gagal bayar, mereka melakukan penagihan dengan cara mengadu domba. Di telepon nih, kontak-kontak real kita nih, dibilangnya apa? Jadi jaminan. Dibilangnya apa? Disuruh bayar karena nomor ini digunakan menjadi penjamin. Artinya kan jadi domba. Seperti itu. Jadi sistemnya seperti itu, Pak. P2P atau peer-to-peer lending. Jelas? Cukup jelas, Pak, penjelasannya? Wah, alhamdulillah ada jelas itu, teman. Tapi saya masih lanjut nih. Oke, boleh, dengan Pak, silakan, pinjol yang banyak. Keuntungannya apa sih pinjol sehingga begitu seperti menjamur? Keuntungannya apa pinjol itu seperti banyak? Oke, jadi gini, Pak. Memang pinjol itu apa? Menjamur.